Ica, kembali lagi bersama aku Tio di channel Tio Sain. Kali ini kita akan membahas tentang 5 fakta tentang Ultraman Arc. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, kita intro dulu. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Pernah gak sih kepikiran kalau gambar masa kecil arek-arek bisa jadi kenyataan? Kayak tiba-tiba sketsa Ultraman yang arek-arek buat waktu kecil berubah jadi superhero beneran. Nah, di Ultraman Arc itu semua bukan cuma angan-angan. Selain punya desain yang terinspirasi dari imajinasi masa kecil, Ultraman Arc juga punya kolaborasi keren, armor canggih, soundtrack yang bikin semangat, dan bahkan tayang dalam 11 bahasa di seluruh dunia. Gokil kan? Yuk langsung aja kita bahas lebih dalam. Ultraman Arc gak sendirian dalam menghadapi ancaman besar. Di series ini, di salah satu episode, dia bekerja sama dengan Ultraman Blazar, Ultraman dari alam semesta lain. Blazar yang udah lebih senior jadi mentor sekaligus rekan tempur buat Arc. Tapi nggak cuma soal pertarungan biasa loh. Mereka harus belajar memahami satu sama lain dulu karena latar belakang mereka beda banget. Dengan kerjasama ini mereka bisa melawan musuh yang lebih kuat dan makin memperdalam mitologi dunia Ultraman. Dan yang bikin makin seru, mereka menciptakan Arc-Cube alias Ultraman Arc menciptakan Arc-Cube Ultraman Blazar, artefak keren yang memungkinkan Yuma, sang MC, buat mengakses kekuatan khas Ultraman Blazar. Bayangin aja Ultraman Arc tiba-tiba bisa pakai teknik khas Ultraman Blazar di tengah pertempuran. Ini bukan cuma tambahan kekuatan biasa, tapi juga simbol persatuan antar Ultraman lintas dimensi. Kolaborasi ini pastinya jadi salah satu hal yang bikin Ultraman Arc makin spesial buat ditonton. Desainnya itu ternyata terinspirasi dari sketsa masa kecil Yuma, sang MC. Ya selain itu, desain Ultraman Arc di luar ceritanya ya, itu juga terinspirasi dari Ultraman Orb ya, dan terinspirasi dari desain Ultraman Showa tentunya ya kan. Ya kita lanjut ya. Jadi waktu kecil Yuma sering menggambar pahlawan super impiannya. Siapa sangka bertahun-tahun kemudian sketsa itu beneran berubah jadi sosok Ultraman Arc. Hal ini nunjukin kalau mimpi dan imajinasi itu punya kekuatan besar buat membentuk masa depan. Ini bukan sekedar gimmick loh. Konsep ini memberikan makna mendalam dalam ceritanya, terutama buat mereka yang percaya bahwa impian bisa diwujudkan kalau kita terus berusaha. Dengan mengangkat tema ini, Ultraman Arc jadi lebih dari sekedar cerita pertarungan melawan monster, tapi juga kisah inspiratif tentang bagaimana imajinasi kecil bisa membawa perubahan besar di masa depan. Ultraman Arc gak cuma mengandalkan kekuatan biasa, dia juga punya berbagai armor spesifik buat menghadapi berbagai macam musuh. Masing-masing armor punya kemampuan unik yang bikin Arc bisa beradaptasi dengan kondisi pertempuran. Misalnya, Galaxy Armor yang bisa memanipulasi ruang dan waktu. Dengan armor ini, Arc bisa bergerak super cepat, bikin distorsi ruang, bahkan menghindari serangan musuh dengan berpindah dimensi, kayak cheat mode di game. Lalu ada Saturn Armor yang bikin Arc bisa mengendalikan es alias Psychokinesis. Dengan armor ini dia bisa membekukan lawan atau menyerang dengan es super tajam. Ini bukan cuma variasi tampilan doang, tapi beneran ngaruh ke cara bertarung dan strategi Ultraman Arc di medan perang. Jadi setiap armor punya fungsi dan kelebihan masing-masing yang bikin pertempuran makin seru dan dinamis.
Selain pertempuran epik, Ultraman Arc juga didukung sama musik yang gak kalah keren nih. Lagu opening yang berjudul Arc Jump to the Sky dibawakan oleh Dua Akses ya. Musiknya penuh energi dan semangat, cocok banget buat membangkitkan hype di setiap episodenya. Bayangin aja dengerin lagu ini pas Arc lagi siap-siap bertarung. Pasti makin greget lah ya kan. Lagu endingnya juga gak kalah keren. Ada Merah-Merah dan Miki Kake ya, yang dinyanyikan oleh Archana Project. Nuansa musiknya lebih emosional dan mendalam ya. Cocok banget buat menutup episode dengan refleksi perjalanan karakter. Dengan kombinasi musik yang pas, Ultraman Arc gak cuma menghadirkan aksi seru, tapi juga pengalaman emosional yang lebih dalam. Suburaya makin serius buat menjangkau penggemar di seluruh dunia dengan memastikan Ultraman Arc tayang dalam 11 bahasa. Ini bukti kalau franchise Ultraman bukan cuma populer di Jepang, tapi juga di berbagai belahan dunia. Dengan distribusi yang lebih luas, fans dari berbagai negara bisa menikmati ceritanya tanpa kendala bahasa. Langkah ini juga menunjukkan bahwa industri hiburan Jepang makin sadar akan pasar global. Dengan Ultraman Arc yang bisa dinikmati secara luas, semakin banyak generasi baru yang bisa mengenal dan jatuh cinta dengan dunia Ultraman. Gimana, udah siap buat nonton Ultraman terbaru di bahasa favorit kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ultraman Arc sukses menghadirkan inovasi baru yang bikin franchise Ultraman makin seru. Kolaborasi dengan Ultraman Blazer bukan cuma keren, tapi juga bikin Arc makin kuat dengan Arc Cube Ultraman Blazer. Desainnya yang berasal dari sketsa masa kecil Yuma juga ngasih sentuhan emosional yang beda dari Ultraman sebelumnya. Belum lagi dengan adanya armor spesial yang bikin pertempuran makin variatif dan strategis. Ditambah lagi soundtrack yang bikin semangat, serta penyebaran global dalam 11 bahasa, bikin Ultraman Arc layak jadi salah satu series Ultraman yang paling dinanti. Jadi siap buat menyaksikan petualangan epic Ultraman Omega? Jangan sampai ketinggalan. Kok Ultraman Omega ya bang? Ya, karena Ultraman Omega bakalan tayang. Kan Ultraman Arc sudah tamat di Januari kemarin ya. Ya, itu adalah kesimpulanku soal 5 fakta Ultraman Arc. Gimana menurut kalian nih? Apakah ada fakta lain yang belum dibahas di video ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow igaku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.